Bagaimana jika Timun Mas tidak mengalahkan raksasa? Ah, anak-anakku, mari mendekat. Duduklah di dekat kakek. Hari ini, kakek ingin bercerita tentang seorang gadis bernama Timun Mas dan sebuah pertanyaan yang barangkali belum pernah kalian pikirkan. Bagaimana jika Timun Mas tidak berhasil mengalahkan raksasa yang mengejarnya? Kalian tentu tahu cerita Timun Mas, bukan? Gadis kecil itu lahir dari sebuah timun ajaib, hasil doa sepasang petani yang mendambakan anak. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sang raksasa yang memberi benih timun meminta sesuatu sebagai gantinya. Timun Mas harus diserahkan kepadanya saat ia beranjak dewasa. Ketika saat itu tiba, sang ibu yang penuh cinta tidak rela menyerahkan putrinya. Dengan bekal benda-benda ajaib dari seorang pertapa, Timun Mas berlari, berusaha menghindari takdir yang mengerikan. Dia menggunakan biji-bijian, jarum, dan terasi ajaib untuk mengalahkan raksasa. Tapi hari ini, kita akan membayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika benda-benda ajaib itu tidak cukup? Bagaimana jika raksasa itu berhasil menangkap Timun Mas? Mari kita mulai. Timun Mas berlari sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah. Tangan kecilnya meraih kantung bekal pemberian pertapa. Ketika raksasa mulai mendekat, ia melemparkan segenggam biji ajaib ke tanah. Dalam sekejap, tumbuhlah hutan bambu yang lebat dan tajam. Tapi raksasa itu tidak bodoh. Ia hanya menggeram, mengangkat kakinya yang besar, dan menerjang bambu-bambu itu hingga hancur. Timun Mas melanjutkan larinya. Kali ini, ia melemparkan jarum ajaib. Jarum itu berubah menjadi lautan duri yang tajam, membuat raksasa tersandung dan jatuh. Tapi, raksasa itu tidak mudah menyerah. Ia bangkit dengan tubuh yang penuh luka, marah, dan semakin mendekat. Akhirnya, Timun Mas melemparkan terasi ajaib. Dari sana, muncul lautan lumpur yang luas dan lengket. Namun, raksasa itu kembali berhasil. Dengan kekuatannya, ia melompat, meraih Timun Mas, dan menggenggamnya erat. Timun Mas, yang selama ini dipenuhi keberanian, kini merasa takut. Ia berusaha melawan, tetapi cengkeraman raksasa terlalu kuat. "Lepaskan aku," jerit Timun Mas. Raksasa itu tertawa. "Kamu sudah berjanji. Kamu adalah milikku." Lalu, raksasa membawa Timun Mas ke sarangnya di puncak gunung. Kalian mungkin berpikir, apa yang terjadi setelah itu? Apakah raksasa memakan Timun Mas? Tidak, anak-anakku, ceritanya lebih rumit dari itu. Ketika sampai di sarangnya, raksasa tidak langsung membunuh Timun Mas. Sebaliknya, ia berbicara, "Aku tidak butuh makanan. Aku butuh teman. Bertahun-tahun aku hidup sendirian. Kamu akan tinggal di sini, melayaniku, dan menemani aku selamanya." Timun Mas, meski takut, mulai menyadari sesuatu. Raksasa ini tidak hanya ganas, tetapi juga kesepian. Hari demi hari, Timun Mas tinggal di sarang itu. Awalnya, ia dipenuhi rasa benci dan takut. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat sisi lain dari raksasa. Ia melihat bagaimana raksasa itu merawat hutan di sekitarnya. Bagaimana ia bernyanyi dengan suara yang berat, tetapi penuh emosi. "Aku tidak selalu seperti ini," kata raksasa suatu hari. "Dahulu, aku adalah manusia. Tapi karena keserakahan, aku dikutuk menjadi makhluk seperti ini." Timun Mas mendengar cerita itu dengan penuh perhatian. Raksasa, meskipun jahat, adalah makhluk yang juga menanggung beban masa lalu. Sementara itu, di desa tempat Timun Mas berasal, ibunya menangis setiap hari. Warga desa merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Mereka mulai berpikir, apakah semua ini kesalahan mereka? Bukankah mereka juga yang mendesak pasangan petani itu untuk meminta anak dari raksasa? Kehilangan Timun Mas membuat desa itu berubah. Warga mulai belajar hidup dengan lebih sederhana, tanpa meminta lebih dari yang bisa mereka peroleh. Mereka ingin menebus dosa mereka dengan menjadi komunitas yang lebih peduli. Setelah bertahun-tahun, Timun Mas akhirnya mendapatkan keberanian untuk berbicara kepada raksasa. "Jika kau ingin bebas dari kutukan ini, mungkin kau harus melakukan sesuatu yang baik," katanya. Raksasa itu awalnya marah. Namun, setelah merenung, ia setuju untuk mencoba. Mereka berdua turun gunung dan membantu desa yang pernah dimusuhinya. Raksasa membantu membangun irigasi, menggali sumur, dan melindungi desa dari bahaya lain. Perlahan-lahan, tubuh raksasa itu mulai berubah. Ia kembali menjadi manusia. Namun, harga dari kutukan itu adalah ia kehilangan seluruh ingatannya. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya, bahkan lupa pada Timun Mas. Ah, anak-anakku, cerita ini bukan tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang pilihan yang kita buat, bahkan dalam situasi yang paling sulit.
Timun Mas tidak berhasil mengalahkan raksasa, tetapi ia menemukan cara untuk mengubah raksasa itu menjadi lebih baik. Dan desa itu, yang kehilangan Timun Mas, belajar untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kekalahan bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengubah kehidupan kita dan orang lain. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan musuh. Kadang-kadang, keberanian adalah tentang mencari cara untuk mengubah hati seseorang, termasuk hati kita sendiri. Begitulah, anak-anakku. Ingatlah cerita ini, dan jadilah seseorang yang selalu berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.